Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan PPKN kelas D Stambuk 2023 pada mata kuliah Hukum Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Arif Wahyudi SH.MH. Di sini kami akan menampilkan video edukasi tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Mu'alima dengan NIM 32311111030 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lisa Alfira Andini dengan NIM 3232411011. Saya Arini Maulida Sitepu dengan NIM 32311111017. Saya Miming Kartika Olivia Silitonga dengan NIM 323111024. Saya Andina Larasati dengan NIM 3233111022. Baik, sekian perkenalan dari kami. Selamat menonton! Permasalahan sampah perkotaan hingga kini masih menjadi salah satu tantangan lingkungan yang belum terselesaikan di Indonesia. Sampah yang terdiri dari satu kata yang sangat sederhana, tetapi menyimpan masalah yang sangat kompleks. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan pesatnya pertumbuhan kota, volume sampah yang dihasilkan setiap harinya terus meningkat, bahkan meningkat secara drastis, baik sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah warung, sampah kantor, hingga aktivitas di jalanan semuanya menyumbang sampah yang terus bertambah di setiap harinya. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sekitar 69,7 juta ton sampah setiap tahunnya. Angka itu bukan sekedar catatan di atas kertas. Itu adalah kenyataan bahwasanya yang bisa kita lihat di pinggir jalan, di sudut pemukiman, di aliran sungai yang mulai keruh, semuanya diisi dengan sampah. Dan di setiap tahun, angka itu terus bertumbuh. Sementara, kapasitas pengelolaan sampah di lokasi kita belum mengimbanginya. Lalu, di mana letak masalah terbesarnya? Nah, salah satu akar persoalan ada pada kesadaran masyarakat yang masih rendah. Masih banyak warga yang memandang sampah itu sebagai sesuatu yang cukup dibuang tanpa dipedulikan dan dibuang kemana tempatnya. Dan ada juga dampaknya bagi lingkungan sekitar. Kebiasaan membuang sampah secara sembarangan, enggan untuk memilih sampah dari rumah, hingga tidak mau menggunakan jasa pengangkutan sampah, semuanya itu mencerminkan bahwa budaya sadar akan lingkungannya itu belum benar-benar mengakar di tengah masyarakat kita. Di sisi lain, pengelolaan sampah dari sisi pemerintah pun juga belum berjalan optimal. Fasilitasnya sangat terbatas, pengawasan yang lemah, serta penegakan aturan yang belum konsisten membuat permasalahan sampah terus terulang tanpa solusi yang tuntas. Padahal regulasi sebenarnya sudah ada seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, semuanya ini sudah mengatur dengan jelas. Namun, aturan yang lengkap pun tidak hanya akan berarti apa-apa jika tidak diikuti dengan pelaksanaan yang sungguh-sungguh di lapangan. Dan hasilnya bisa kita saksikan sendiri di mana sampah menumpuk di badan jalan atau sekitar jalan. Selokan tersumbat oleh tumpukan plastik dan sisa makanan, bau tidak sedap dan menyengat di lingkungan permukiman. Banjir datang lebih cepat karena saluran air yang lagi tidak berfungsi dengan baik. Perilaku membuang sampah sembarangan bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga dapat merampas hak setiap orang untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat, sebagaimana yang sudah dijamin di dalam konstitusi, di dalam pasal 28H Undang-Undang tahun 1945. Ini adalah potret atau gambaran nyata mengenai krisis pengelolaan sampah yang terjadi di berbagai penjuru Indonesia, dari kota besar hingga ke kawasan permukiman di pinggiran kota. Dan fenomena ini juga terjadi di salah satu kawasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu di Jalan Ismail Harun, Percut Seutuan.
Berdasarkan hasil penelitian, kondisi nyata pengelolaan sampah di Jalan Ismail Harun, Percut Setuan masih tergolong kurang baik dan belum berjalan optimal. Permasalahan sampah telah terjadi sejak tahun 2008 dan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk serta aktivitas masyarakat. Sampah rumah tangga, sampah pedagang, dan sampah dari pengunjung masih banyak ditemukan dibuang di badan jalan maupun selokan. Penyebab utama masalah ini berasal dari kurangnya fasilitas pengolahan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Di lokasi penelitian, masih minim tempat pembuangan sampah, tidak tersedia pengangkutan sampah secara rutin, serta kurangnya petugas kebersihan. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurang memanfaatkan layanan pengangkutan sampah yang tersedia. Jenis sampah yang ditemukan di lokasi penelitian meliputi sampah rumah tangga, sampah dari aktivitas perdagangan, serta sampah yang berasal dari pengunjung kawasan tersebut. Sampah-sampah tersebut banyak menumpuk di jalan dan saluran drainase. Dampak yang ditimbulkan bagi warga cukup besar, yaitu lingkungan menjadi kotor, muncul bau tidak sedap, tersumbatnya saluran drainase, hingga menyebabkan banjir saat musim hujan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman masih belum terpenuhi akibat masih lemahnya pengolahan sampah di kawasan tersebut. Selanjutnya yaitu dampak pembuangan sampah sembarangan. Pembuangan sampah sembarangan bukan hanya membuat lingkungan terlihat kotor, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak serius bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. Tumpukan sampah dapat menyebabkan saluran drainase tersumbat sehingga memicu banjir ketika hujan turun. Selain itu, banyak sampah yang menumpuk juga menghasilkan bau tidak sedap dan menjadi tempat berkembang biaknya lalat, nyamuk, serta tikus yang dapat membawa berbagai penyakit. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, sampah juga mencemari tanah dan air. Cairan dari sampah dapat meresap ke tanah dan mencemari sumber air di sekitar masyarakat. Bahkan, pembakaran sampah secara sembarangan dapat menghasilkan asap berbahaya yang mencemari udara dan mengganggu pernapasan. Dari sisi sosial, lingkungan yang penuh sampah dapat menurunkan kenyamanan masyarakat, merusak keindahan lingkungan, dan menciptakan kesan kumuh di kawasan perkotaan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kualitas hidup masyarakat akan semakin menurun. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik sangat penting dilakukan demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk semua. Selanjutnya, tinjauan hukum lingkungan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan berbagai aturan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu aturan yang penting adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menjelaskan bahwa sampah harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat dan pelaku usaha. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk mengurangi sampah, memilah sampah, dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup secara lebih luas. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan agar tidak rusak atau tercemar. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa tindakan membuang sampah sembarangan dan menyebabkan pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar demi menciptakan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kemudian, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini menjelaskan lebih rinci mengenai cara pengurangan dan penanganan sampah, seperti kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah. Aturan tersebut bertujuan agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara teratur dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Dengan adanya berbagai aturan tersebut, diharapkan masyarakat, pedagang, dan pemerintah dapat bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman untuk semua orang.
Permasalahan pencemaran udara hingga saat ini masih menjadi tantangan yang serius. Meskipun berbagai aturan telah dibuat oleh pemerintah, pada kenyataannya penerapan aturan tersebut belum berjalan secara efektif. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait membuat masih banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan tanpa adanya tindakan tegas. Di sisi lain, fasilitas pendukung untuk menjaga kualitas lingkungan juga masih minim, seperti kurangnya tempat pembuangan sampah yang memadai, ruangan terbuka hijau, serta sarana pengelolaan limbah yang baik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk menerapkan pola hidup yang lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor utama. Masih banyak orang yang menganggap pencemaran sebagai hal biasa, seperti membakar sampah sembarangan atau menggunakan kendaraan secara berlebihan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kualitas udara. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Aturan yang tegas, pengawasan yang konsisten, penyediaan fasilitas yang memadai, serta peningkatan edukasi lingkungan menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih nyaman bagi semua. Permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan perkotaan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang nyata serta edukasi yang berkelanjutan agar kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dapat meningkat. Salah satu solusi utama yang perlu dilakukan adalah penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Pemerintah perlu menambah jumlah tempat sampah di titik tertentu, terutama di kawasan padat penduduk dan pinggir jalan. Selain itu, pengangkut sampah harus dilakukan secara rutin agar sampah tidak menumpuk terlalu lama dan menimbulkan bau maupun pencemaran lingkungan. Pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Penegakan aturan dan pemberian sanksi dapat menjadi langkah tegas untuk menciptakan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Namun, penegakan hukum juga harus diimbangi dengan sosialisasi dan pembinaan agar masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup. Selanjutnya, masyarakat perlu mulai menerapkan kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik seperti sisa organik, makanan dan daun dapat diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, dan kaleng dapat didaur ulang atau dikumpulkan melalui bank sampah. Dengan cara ini, jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat berkurang secara signifikan. Pendidikan mengenai kebersihan lingkungan perlu ditanamkan sejak usia dini melalui sekolah, keluarga, maupun kegiatan masyarakat. Anak-anak perlu diajarkan membuang sampah pada tempatnya serta memahami dampak buruk sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, kegiatan sosial seperti gotong royong, membersihkan lingkungan, kampanye kebersihan, dan program bank sampah dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, serta adanya edukasi yang terus dilakukan secara konsisten, permasalahan sampah dapat dikurangi secara perlahan. Lingkungan yang bersih bukan hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang. Masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, Tetapi tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ingat, kita hidup butuh lingkungan hijau. Sekian video edukasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.